wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wallahu ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sehat semua ibu-ibu berbahagia Bapak. Semangat. Kopinya diminum dulu biar semangat. Ini juru kameranya belum ada kopinya. Baik ibu dan bapak sekalian berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk beristighfar, bertaubat, membangun amalan-amalan untuk negeri setelah kehidupan yang fana ini. Semoga kita diberi kesehatan, perlindungan. Semua yang ada di langit dan ada di bumi adalah milik siapa? Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala semuanya yang ada di muka bumi, termasuk ciptaan Allah yang namanya penyakit. Allah menciptakan penyakit adalah untuk menguji manusia dan untuk menggugurkan dosa. Materi sakit dulu panjang sekali. Jadi tidak ada orang sakit kemudian menyebabkan mati, itu tidak ada. Adanya sakit itu menyebabkan dosanya terampuni. Adapun orang yang mati diawali dengan sakit adalah Allah ingin ketika sebelum meninggal dia itu dosanya habis, dosanya bersih, dibersihkan dari ujian sakit itu sendiri. Adapun mati itu adalah ajal. Maka kalau ada yang mengatakan mati karena corona, itu adalah melintiran perkataan yang bertentangan. Mati itu adalah ajal, sudah garisnya. Adapun penyakit itu adalah Allah berikan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Gitu ibu ya. Jangan sekali berkata corona mati, kena corona mati. Enggak, mati itu adalah takdir Allah. Baik, jamaah berbahagia, sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Maka mari pertama kita lihat hadis man amalu fi ayyamil ashri afdalu minal amali fi hadi. Tidak ada amalan yang sangat dicintai Allah kecuali amalan-amalan yang dikerjakan di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, wala jihad fi sabilillah. Ya Rasul, kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah gimana? Walau jihad, walau dibandingkan dengan jihad belum bisa menyamai. Illa, kecuali seorang yang keluar jihad, rajul kharaja yuhafidhu binafsi, dengan jiwanya wa malihi dan hartanya, walam yarji'u bisyai, tidak kembali, gugur di medan pertempuran. Hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah,
baru bisa menyamai amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Pertama, amalan yang kita siapkan di bulan Dzulhijjah ini adalah kita menyiapkan puasa sunnah. Kalau kita bisa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu bagus. Kalau kita hanya mengambil tanggal 9-nya, namanya puasa Arafah. Puasa tanggal 9 itu bertepatan dengan orang-orang wukuf. Bukan puasa karena orang wukuf. Karena tidak ada dalil yang mengatakan sumu li ru'yatil wukuf. Tidak ada. Sholatlah, puasalah kalian karena melihat orang wukuf. Enggak. Biwukufi enggak, tetapi sumu li ru'yatil hilal. Puasalah kalian karena melihat bulan. Bulan di satu negeri berbeda. Bisa jadi di Mekah dilihat, di sini dilihat, atau sebaliknya. Di sini enggak dilihat, di Mekah sudah terlihat. Jadi berbeda. Maka berkali-kali di negeri kita dan wukuf itu tidak sama. Tapi ada yang berpendapat puasa itu pokoknya orang wukuf, ya wukuf, puasa. Dan misalkan ini corona nggak ada orang wukuf, berarti nggak puasa. Nah, ini zaman berbahagia. Maka mari kita siapkan amalan pertama, yaitu puasa. Kemudian yang kedua, memperbanyak takbir. Takbir di dalam bulan Dzulhijjah ada dua. Takbir, tahlil, tahmid. Ada dua, yaitu takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu waktunya kapan, sirah atau kalimatnya seperti apa, bebas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, bebas. Tapi takbir muqayyad itu sudah ditetapkan waktunya dan sudah ditetapkan kalimatnya. Ya, sudah ditetapkan kalimatnya. Kalau takbir mutlak itu dikerjakan dari tanggal masuk bulan Dzulhijjah sampai tanggal 8 habis. Ya, adapun 9 subuh, tanggal 9 ba'da subuh sampai hari tasyrik akhir ba'da asar itu sampai akhir, maka disunatkan untuk memperbanyak takbir muqayyad namanya. Kalimatnya sudah ditentukan. Kalau kita mau mengikuti takbirnya Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, takbirnya gini: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dulu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi kalau kita mau ikut takbirnya Imam Syafi'i, itu 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir muqayyad namanya. Takbir muqayyad. Nah, mulai kapan? Tak ulang lagi. Takbir Idul Adha itu berbeda dengan takbir Idul Fitri. Takbir Idul Adha itu dimulai tanggal 9 ba'da subuh. Kalau misalkan hari ini puasa tanggal 9 Arafah, nah ba'da subuh ini sudah diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid sampai akhir hari tasyrik. Bukan malam Idul Adha-nya, lebih awal. Malamnya kan nanti malam. Ya, tapi mulainya adalah pada subuh. Baik, memperbanyak takbir. Kemudian yang ketiga, bagi yang mau berkurban,
itu sudah disunahkan tidak memotong kuku dan juga tidak memotong rambut. Jadi ini sunnah Rasulullah, bahwa Rasulullah itu memberikan suatu tuntunan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Gitu. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah. Yang biasa memotong rambut, potong kuku siapa? Manusia atau hewan? Manusia. Maka kita dituntunkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Tentang keutamaan Dzulhijjah ada ayatnya, walaili idza yaghsha wan nahari. Jadi ada dalilnya. Terus yang selanjutnya haji dan umrah. Haji dan umrah. Kemudian beramal sholih lainnya, kemudian berkorban. Ini berkorban. Dasar berkorban apa? Surat apa? Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kamilah yang telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Maka fasolli, berkorbanlah kalian, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Dua perintah yang langsung disebutkan di dalam surah Al-Kautsar. Jadi nikmat yang diberikan kita tidak cuma hanya kita ucapkan alhamdulillah, tapi harus ada pengorbanan. Korban itu artinya pendekatan diri, mendekatkan taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Mengeluarkan, yaitu yang namanya apa? Hewan kurban. Kalau ibu bapak dikaruniai seorang anak, tidak cukup untuk mengucapkan alhamdulillah ya Allah diberikan anak, tidak cukup. Tapi bagi yang mampu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Anak yang diberikan, kita mengeluarkan harta. Bentuk hartanya sudah ditentukan, yaitu kambing. Kambing. Kalau seorang perempuan yang diberikan kepada kita seorang anak, maka satu kambing. Kalau dua anak, syatani, dua kambing. Maka kalau punya anak jangan dinamakan syatani. Dua kambing ini ya. Baik. Hukumannya, bila sudah punya anak dikaruniai anak oleh Allah tetapi tidak mau memotong kambing, padahal dia punya kemampuan, maka berlakulah yang namanya yaitu roghina. Roghina itu adalah tergadai. Anak nggak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya dari kiamat nanti. Ini berlaku untuk siapa? Orang tua yang dikaruniai nikmat anak tetapi tidak mau bersyukur, padahal dia itu punya kemampuan. Syukurnya hanya di bibir. Alhamdulillah, thank you ya Allah telah diberikan anak. Wah, mobilnya 5 rodanya dengan serap. Itu. Kemudian, wah, pokoknya ada kemampuan. Ada kemampuan, tapi tidak mau mengeluarkan. Tapi bagi yang tidak mampu, tidak berlaku hukum rohina, yaitu apa? Tergadai. Kemudian untuk kurban sama. Orang sudah dikasih nikmat, ingin ini bisa beli. Kemudian durian, musim durian bisa beli. Musim rambutan bisa beli musim rambutan. Musim sepeda bisa beli sepeda. Musim bunga bisa beli sendil bolong. Semuanya terbeli. Ya, kepingin Surya 13 bisa terbeli.
Dari roti Soria sampai Soria 17 gitu. Ya. Tetapi giliran di tanggal 10 Dzulhijjah bilang tidak mampu. Sepedanya di mana? Yang dibeli yang diagung-agungkan, diakbar-akbarkan di depan pintu terasnya itu apa? Satu kebanggaan ketika bunga poming gitu. Maka di depan teras itu berjajar bunga-bunga yang satu daun harganya ratusan ribu. Satu daun. Padahal ada lubang-lubang di mana-mana. Itu kan? Tuh. Allah yang melubangi. Nah, harganya mahal, harganya suatu kebanggaan luar biasa, ditulisi dilarang meminta. Iya, dilarang meminta. Udah, belum minta udah dilarang. Tuh. Ya? Karena apa? Begitu mengakbarkan bunga. Nah, ketika tanggal 10 kita nggak mampu, berarti Allah di mana? Tauhidnya belum membawa pengakbarannya. Tauhidnya belum membawa bahwa Allah itu yang dimaha besarkan. Dia masih mengakbarkan takut kepada manusia. Itu mengakbarkan bukan Allah. Takut kepada penyakit itu mengakbarkan penyakit. Sekarang kalau terkena penyakit ini itu A, B, C, au, bau, co, itu kayaknya sudah takut sekali. Seakan-akan kalau terkena itu akan mati. Jadi hilang iman kepada takdirnya Allah itu hilang. Rumus kita tidak ada satu penyakit pun yang akan bisa mempercepat ajal kita. Dan tidak ada dokter yang hebat yang akan bisa menunda kematian kita. Kan? Oke. Baik. Sekarang apa hukumannya orang yang tidak mau berkorban? Kalau tadi punya harta tapi tidak mau akikah, hukumannya adalah di akhirat anak tidak akan bisa memberikan pertolongan. Kalau orang yang mampu tidak mau berkorban, Rasul memberikan teguran, man kana lahu sya'ah. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau menyembelihnya, maka baginya itu tidak diperkenankan untuk sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Coba bayangkan, setiap hari jamaah dengan Nabi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, jangan sholat bersama kami. Kenapa? Sholatnya belum membawa ke situ. Sholatnya baru olahraga. Lebih mengakbarkan apa? Itu Samsuria 17 ya. Kemudian dalil yang melarang memotong kuku idza dakhalatil ashru wa arada ahadakum ayyudah fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'un. Hadis riwayat Imam Muslim ini mengatakan bahwa dilarang memotong kuku dan rambut. Imam Syafi'i berkata dalam hadis ini adalah dalil hukum kurban tidaklah wajib karena Rasulullah bersabda, jika kalian ingin menyembelih kurban, seandainya menyembelih kurban itu wajib, beliau akan bersabda jangan memotong rambut, tapi penggunaan hendaklah tidak memotong rambut dan kuku. Artinya apa? Kurban itu wajib bagi yang mampu, sunah muakkadah. Ada yang mengatakan demikian, tapi jumhur ulama itu mengatakan wajib bagi yang mampu. Baik, satu ketentuan hewan kurban. Tentang kurban bisa berupa unta, minimal umur berapa tahun? 5 tahun. Sapi minimal 2 tahun. Kambing
1 tahun, domba 6 bulan. Itu namanya musinah. Musinah. Tapi kalau kita kesulitan mendapatkan musinah, maka jad'ah tidak apa. Sapi kurang sebulan. Gimana Pak cara menentukan? Kan nggak ada akte kelahirannya. Ditandai dengan hilangnya gigi susu, namanya poel. Poel itu kan ompong, berarti tunggu ompongnya. Baik, kemudian ada 3 yang nggak boleh kita jadikan korban. Hewan itu sakit, kuru, ya kuru, cacat, jelas cacatnya. Kalau ada hewan itu benar-benar cacat, ya cacat, betul-betul cacat, buta, betul kelihatan butanya, pincang, betul kelihatan pincangnya, maka tidak diperkenankan untuk berkorban. Tapi kalau mau dibawa ke penyembelihan, keseleo, kambingnya itu masuk ke got, boleh nggak? Boleh. Itu bukan pilihan dia korban dengan hewan cacat, bukan, tapi terjadi kecelakaan. Boleh. Dan hewan sudah yang sehat, pokoknya berdaging. Kemudian 1 korban bisa untuk 1 keluarga. Ini yang harus kita pahami. Saltu Aba Ayyub, aku pernah berkata kepada Ayyub Al-Ansari, bagaimana korban di masa Rasulullah? Beliau mengatakan, seorang faqala kana rajulu yudhiya bisyatin anhu wa an ahli baitihi, menyembelih 1 kambing untuk 1 keluarganya. Jadi kurban itu 1 amalan Tuh. Tapi kalau keluarganya 5 mau kurban semuanya, boleh enggak? Boleh. Boleh itu. Satu keluarga itu 3 orang, suami, istri, anaknya 1. Mau kurban 1 sapi, boleh enggak? Kan belum 7. Boleh. Yang penting jangan pedet. Nah, harganya tetap harga standar. Standarnya apa sekarang? Ya kalau Bali kayaknya 16 juta. Jawa itu ada yang harganya ya sudah lumayan 18 juta, harga salah satu ada yang 40 juta. Boleh nggak populer? Boleh. Tuh boleh. Ya, silakan monggo. Tapi harus sudah cukup umur. Baik, langsung saja kita mengingatkan saja kurban itu 1 keluarga, dan Rasulullah mencontohi harus menyembelih dengan bacaan tasmiyah, bismillah, nggak boleh ditinggalkan. Bismillah minimal itu. Nabi menurunkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan lain Rasulullah membaca sebelumnya menyembelih itu Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Ini Rasulullah menyembelih hewan kurbannya sendiri. Bukan Rasulullah menyembelih hewan kurban di Madinah, enggak. Di hadis Rasulullah disebutkan menyembelih kurbannya sendiri. Dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa alihi wa ummati. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah korban dari Muhammad ini dan keluarganya dan umat Muhammad. Nabi tidak pernah menggilirkan kurbannya untuk istri-istrinya. Gak pernah dia mengorbankan Aisyah, tidak pernah dia mengorbankan anaknya Fatimah, tidak pernah dia mengorbankan atas nama yaitu Maimunah, atau tidak pernah dijumpai Rasulullah berkorban. Padahal bertahun-tahun dan disyariatkan kurban itu sampai
meninggal dunia, Rasulullah tidak ada ucapan dengan korban Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Khadijah. Ya Allah, ya Allah terimalah ini korbanku persembahkan Khadijah. Khadijah itu siapa? Istri Nabi. Kalau istri Nabi yang namanya Khadijah itu sangat dicintai. Pengorbanan jiwa dan raganya, hartanya untuk perjuangan di awal periode Mekah. Sebelum hijrah Nabi masih di Mekah, Khadijah meninggal. Setelah itu di Isra Mi'rajkan Rasulullah. Gitu. Tapi nggak pernah Rasulullah mengorbankan bapaknya Abdullah, Aminah, ibunya, mengorbankan atas nama Hamzah, pamannya, istrinya tercinta, nggak pernah. Beliau tetap berkorban dengan nama Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa alihi wa ummati Muhammad wa ummatihi. Ya ini Bapak Ibu, fikih ini bisa kita gunakan. Nah, tapi ada yang mungkin karena kurang marah akhirnya diniatkan korban itu untuk orang yang ulama menyampaikan boleh, nggak diperuntukkan saja sudah dapat. Artinya walaupun nggak diniatkan ke sana, namun ini yang harus kita pahami. Terus saya berbagi ya, satu ya, disunahkan untuk menyembelih kurbannya sendiri. Kalau nggak bisa, diwakilkan kepada orang. Pilihlah penyembelih itu yang sholatnya bagus, itu makbul karena Bismillahirrahmanirrahim. Orang ahli nyembelih tapi setiap malam yang dimek botol madu maksudnya, madu tapi bikin melayang nih, namanya madu gendeng, ya. Jangan. Jadi yang menyembelih itu orang-orang Nabi aja memilihkan Ali bin Abi Thalib. Ali urus kurban Muhammad, dia mengurus menyembelih, dan disunahkan kita yang ngurus kurbannya sendiri. Maka kalau kita berkorban, kita ikut. Bagus lagi, kita kalau nggak bisa nyewa orang, yang bayar kita, bukan korban. Karena itu korbannya kita harusnya diolah sendiri, dipotong sendiri, dibagikan sendiri seperti akikah itu. Hanya karena kita syiar rame-rame dibentuklah panitia. Maka panitia itu terdiri dari anggota-anggota korban yang dibantu oleh masyarakat. Tuh. Maka Nabi melarang panitia itu dikasih bagian dari korban. Tidak seperti zakat, ada bagiannya. Ya, maka agar masyarakat kita kompak dan semangat, bagaimana jatah untuk jamaah yang berjamaah di masjid kita ini dengan yang bukan jangan disamakan. Kalau yang keluar dari masjid ini mungkin dikasih satu plastik. Anggota inti jamaah ini karena supaya semangat belikan 3 plastik. 3 plastik. Tuh. Dan yang orang sana ada tukang becak datang beli 1 plastik untuk jamaah kita beli lebih. Itu dari kita untuk kita. Fakulu minha wa at'imul qani'ah, enggak ada larangan. Berikan, hanya kita mendesainnya agar kompak gotong royongnya. Karena kalau memberi atas nama kalian tak kasih karena sebagai panitia, haram, tidak boleh. Tidak boleh, udah ketat hukumnya. Tapi kalau kita mau mengasih, ini jamaah inti kita kasih. Wah itu tukang adzan subuh terus itu.
tukang adzan hormat imam, wah kasih, karena jamaahnya hanya 2. Yang adzan imamnya, yang hormat imamnya, imamnya lagi, wah dasarnya diporong. Ya, tadi untuk hadiah, pokoknya itu untuk kita. Ya, kasih para guru-guru, kasih. Kalau di sini ada sekolahan, ada guru-guru yang ngajar di sekolahan, ada kasih. Yang nggak boleh salah, kiai jatai 10 plastik, nggak boleh itu. Siapa saja memfatwakan zakat untuk kiai dan itu ya, ya boleh ya. Silakan. Wa'at ibnu Qalb. Cakatan lagi dalilnya, fa'idha wajabat junubuha, nek menawa apabila daging kambing itu sudah roboh, fakulu minha. Kita disunahkan makan hewan kurbannya sendiri. Maka caranya supaya kita makan hewan kurbannya sendiri adalah misalkan kambing, mau ambil apa? Saya ngambil kaki belakang sama kepala lah, yang lainnya apa? Itu ngambil bagian sendiri. Nanti udah nggak dikasih bagian lagi. Bagian kurban nggak dapat lagi. Tapi kalau bagian sebagai jamaah boleh. Setelah pembagian itu dikasih lagi boleh. Yang penting enggak, kok saya kakinya 4 tak bawa semuanya. Itu yang jagal. Jagal. Paling tidak ya 1 lah dibawa sama kepala silakan. Tuh. Nanti saya kulitnya saya, kepalanya saya, kakinya ono belek dewi. Ya. Jadi kita disunahkan makan dagingnya sendiri. Setelah diambil bagiannya untuk yang kurban, silakan dibagi, dicampur dengan yang lain. Sapi sama 7 orang berdua pintar-pintar itu karena sudah terbiasa. Kaki 1 belakang ditimbang. Oh ini bobotnya 90 misalkan gitu. Dagingnya 90 ini. Oh berarti ambil 1/3. 30 ya, 30 kilo ya, atau ambil 21 kilo lah, 21 kilo bagi 7 orang dapat berapa? 3 gitu. Udah dibagi sana, dimasak dulu, udah dibawa pulang, sisanya dicampur dengan daging sapi lain. Itu memakan daging kurbannya sendiri. Enggak ya? Jangan lupa nih. Terus nyembelih kembali lagi ihsanan, perintah Nabi ihsanan. Maka Nabi mencontohkan, ya Aisyah, bawakan pisau ke tempat saya, alat potong. Alat potongnya Rasulullah, bahwa alat bentuknya seperti apa? Yang jelas belum ada pandai besi ya mungkin. Tapi Nabi Daud kayaknya dulu tapi udah ada pandai besi, pedang udah ditemukan ya. Nah, pandai besi setingkat kita di sini mungkin ya belum, alatnya belum seperti ini. Ya itu. Terus Aisyah supaya ngosek dulu dengan batu. Hasil dari kosekan batu itu menghasilkan ketajaman yang halus. Ya. Dan sebelum mati dilarang untuk menyayat, memutilasi. Masih udik-udik kok dimutilasi kakinya, buntutnya, masih udik-udik udah diambil kulitnya. Itu dikatakan itu bukan mati karena dipotong, tapi disiksa. Maka yang sabar panitia ya, masih udik-udik udah dimutilasi ya jangan. Nah, silakan. Baik. Itu kulitnya kambing itu terjadi perdebatan. Ada yang bobot beras nggak pulih dijual. Kalimat dijual itu diperuntukkan untuk sahibul kurban.
Karena kurban itu ditujukan kepada sahibul kurban. Kalau menjualkan itu boleh-boleh saja. Panitia menjualkan, maksudnya apa? Dan kulit ini mau dikasihkan kepada si A. Misalkan Mbak Yu Aminatun misalkan Aminah, Mbak Yu Aminah mau dikasih ini, dia rumahnya di pinggir ledeng, itu di pinggir mana itu? Sawah sana mungkin ya. Itu dia yang perlu dikasih sedekah. Nah, kalau kita saklek nggak boleh menjualkan, ini Mbak Yu dikasih kulit 2 kambing masuk panitia itu supaya dia dijual untuk sedekah. Untuk apa? Untuk dia makan. Tapi ingat, dia orang yang tidak berilmu, tahu harga kulit. Nanti kan diakali Pak Burhan yang Pak Burhan beli. Pak Burhan pedagang kulit, tahu yang jual itu nggak tahu harganya. Persis Pak Burhan nggak pernah lihat HP, beli HP. Ada orang, wah ini murah 5 juta, padahal harganya 2 juta. Akan dibeli. Kasihan dia nanti menjual kulitnya dengan harga yang murah. Nah, kita panitia menjualkan, hasil duitnya diberikan. Boleh-boleh saja. Dan mohon daging kulit kambing jangan diiris-iris setelah disayat, diguntingi, dibagi. Mohon maaf, itu nggak termakan. 1, sulit mulasara kulit yang sedikit. 2, malas. Malasnya apa? Penelitian Pak Burhan. Tak teliti, kulitnya itu apa? Kucing. Kenapa? Dibuat. Akhirnya kan tabdil. Abu Hanifah boleh untuk membakar daging, tapi nggak dikumpulkan dengan yang lainnya. Saya pernah dulu dia jual hasil kulit kambing itu dapat 1 kambing lagi, dengan kulit kambing yang akan dipotong dan jadi harga. Nah, dipotong. Setelah dipotong, kambing itu tidak disatukan dengan daging lainnya, tapi itu khusus untuk yang orang-orang miskin yang akan dikasih. Itu namanya pembatal kulit yang tidak berharga, rasanya nggak diminati, dirubah menjadi boleh saja. Itu ijtihad. Yang nggak boleh itu sahibul kurban itu jual duitnya untuk beli samsunya. Nggak boleh menginginkan itu. Kalau ada orang sahibul kurban nggak mau dagingnya, saja kulitnya saja, Islam. Ambil sepertiganya itu dari kulitnya itu, minta kulitnya aja, enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Kemudian tajamkanlah, disunahkan menghadap kiblat. Yang menyembelih adalah dirinya sendiri, itu baik. Tapi kalau nggak mampu, mengamanahkan kepada yang lain. Lihat sholatnya dan kalimat bismillahnya baik nggak tauhidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, gitu ya. Yang bagus. Nah, itu silakan. Boleh mengamanahkan. Wajib bujang tolong sembelihkan. Bapak wajib bujang nggak berani. Megang kolong aja loh. Ya ini ada bujunya mana? Itu Pak PE. Udah ada kita 2 orang. Iya, udah. Kemudian yang harus terpotong 2 urat di antara kerongkongan dan kerongkongan itu sendiri. Nggak boleh sampai putus. Gitu, ya. Jangan diangkat sebelum terus ya. Bismillah, ini putus kerongkongan putus cepat. Nggak boleh kalau sapi ditusukkan setelah diangkat tusuk sini. Jangan. Ada itu penyembelihan seperti itu untuk katanya supaya cepat mati. Hati-hati, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pokoknya hanya memutus ini kerongkongan sama 2 urat. Oke?
Tapi disunahkan sebelum memotong, yaitu kaki kanan menginjak bagian ininya, diinjak. Kemudian disunahkan lagi, diperintahkan untuk menarik sedikit supaya kenceng dipotong itu enak, ya. Monggo. Dan tidak boleh ngosek gaman pedangnya yang menyembelih di depan hewan, nggak boleh. Nanti seperti upin-upin nggak jadi hitam. Hewan mau dia, itu perasaannya sama dengan kita. Coba bapak mau dihitam, golok yang mau digunakan belum yang kurang ya. Dokter saja ketika mau nyuntik orang aja biasanya dalam ngisi obatnya ke suntik itu aja kadang-kadang sembunyi biar nggak kelihatan. Coba ya, kalau pasiennya juga ngeri jarum itu. Nah, ini kemudian jauhkan atau tutup tempat penyembelihan ketika menyembelih hewan lainnya tidak lihat. Itu etika akhlak. Ini penting sekali. Oke? Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau menyembelih hewan kurban, tapi kenyataannya pas penyembelihan sudah diangkat tidak mati, gimana? Ya, makanya hindari motong terlalu jauh dari telak. Kalau kita motong ke sini itu nggak mati-mati. Dan buktikan kalau bapak motong ayam, potonglah sebelah sini, cepat mati. Tapi kalau bapak motongnya kepanjangan ke sini, tuh dipotong, ini jalan-jalan dulu. Nah, maka tekniknya supaya tidak terjadi seperti itu, mendekati sini, ya, mendekati sini. Ini ada titik-titik. Jadi kalau nggak mati-mati biarin, dia akan mati sendiri. Hanya butuh waktu. Makanya untuk menghindari itu, bapak ibu, yang belahnya tukang jaganya nanti agak dekat ke dagu ini. Jangan terlalu. Nah, maka Al-Bojo sudah tahu. Bapak saya, terus bapak saya kalau memotong ayam itu kan jalan-jalan dulu. Udah tak sehat itu, tapi kadang-kadang lupa terlalu ke sini, ya. Nah, ini kan ada jendela namanya manusia. Nah, di sini cepat mati. Itu Mas. Jadi kalau sudah terpotong urat, 2 urat dengan kerongkongannya mesti mati. Hanya kalau terlalu ke sini itu matinya agak lama. Itu. Jika ada ada yang belum terputus terus diulang itu gimana? Ya, boleh atau tidak? Bismillah lagi itu. Dengan kita jawab tapi jangan disiksa. Niat-niat tidak disiksa. Tidak apa-apa, betul. Baik. Ada lagi? Ingat? Ihsanan. Kita harus pegang kalimat ihsanan dalam menyembelih adalah menyembelih dengan sebaik-baiknya. Tajamkan. Belilah alat batu di toko bangunan ada yang batu halus itu. Batu halus. Jangan memakai gerindo atau apa itu? Yang untuk daging itu apa?
atau sekarang menggunakan alat itu yang srek aja, itu praktis sekali, itu juga jangan menghasilkan ketajaman yang bergerigi. Itu kemudian apalagi ya yang saya lupa. Ya mungkin sambil berjalan ada yang perlu ditanyakan. Ibu-ibu jadi panitia boleh nggak? Boleh. Membantu. Boleh membantu. Jadi membantu untuk apa? Bungkusin itu boleh. Kalau wanita menyembelih boleh nggak? Boleh kalau berani. Dulu ada seorang budak yang dia membela kambing, dan kambingnya itu mau mati dia sembelih. Dia pecahkan batu, kemudian dari batu yang pecah itu, kemudian untuk menyembelih, kemudian dia mengadu ke Rasulullah, makanlah. Halal. Oke, halal. Dan disunahkan menyebutkan kurbannya siapa ya. Bismillahi Allahu Akbar. Hadza min. Ya. Paijo, paino, painem, paini, pairin. Itu sebutkan. Itu disunahkan. Jadi Nabi menyebutkan namanya jelas. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa alihi wa ummati Muhammad wa ummati. Jelas. Bismillahi Allahu Akbar. Hadza min Burhan Burimin. Kalau sapi disebutkan gitu. Gak apa-apa disebutkan, namanya di setorkan. Namanya di setorkan. Maka kalau ada yang membantu itu menggunakan son di sana. Ini kurbannya sapi. Nah, ini. Untuk lebih sempurna. Nah, waktu penyembelihan kurban kapan? 4 hari, yaitu tanggal 10-nya, 11, 12, 13. Ini ada PPP apa? PPKM. PPKM. Gitu. Ada yang meningkat itu pecinta ke masjid itu Pak. Ini mohon maaf, kenapa sampai tanggal 10? Apa? 20, enggak 19. Tanyakan rumput yang bergoyang, kata Epitia. Karena COVID seperti bahan pokok ya. Ketika lebaran naik harganya. Dan jangan terus-terusanlah masjid yang dimasalahkan. Mengapa masjid umat Islam? Cukuplah, karena pasar yang berjubel, mal berjubel, itu mohon untuk yang terhormat. Masjid jangan ditutup, karena corona itu milik Allah dan kita harus beribadah kepada Allah. Dan yang sholat di sini kan orang-orang kita sini aja. Dan itu, insya Allah kita akan sehat. Dan ada lagi yang belum kita ingatkan lagi. Nah, masak untuk orang yang nyembelih kurban itu gimana? Silahkan itu diambil dalam makanlah, karena sohibul kurban yang ngambil tidak banyak, biasanya hanya sebagian. Alhamdulillah untuk yang kerja itu masak tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Satu sapi dimasak. Dan ini saja, waktu sudah suruh ya. Lebih 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi ya. Masih ada lebih 9 menit. Saya mau nanya masalah
ke orang-orang yang urunan kurban itu, ini kita ambil sapinya harga 20 juta, ada 1 juta. Gimana kembalikan atau kita untuk panitia? Boleh seperti itu, tapi ada ijab kabul lah. Terus yang kedua ada cara urunan kurban itu 3 juta. Untuk kepanitiaan, beli plastik, beli macam-macam, itu kita bayar yang sapi 200.000. Apa 200.000? Disitulah untuk beli apa? Plastik, untuk beli beras, untuk makan panitia, gitu. Diambil dari itu. Kalau kambing tambahannya 50.000 di dua-dua. Sapi 150 di tempat Pak Lurah. Gitu. Jadi caranya silakan. Tapi jangan urunannya 3 juta kalau dibelikan yang 16 juta yang terlalu jauh. Paling tidak kaceknya sedikit, karena kalau naik lagi harganya 22 juta itu nggak mungkin. Makanya kita ikhlas, semuanya ikhlas, berarti urunannya sapinya 2 juta sekian, nggak nyampe 3 juta. Itu Bu, ya Ustaz, lagi terakhir. Jadi begini Ustaz, kita ada arisan kurban. Nah, sifatnya tabungan. Tabungan ini terdiri dari banyak orang, ya. Formulanya adalah 60.000 per bulan, ya kan? Itu ada 28 orang. Jadi kalau setahun itu bisa ada satu. Berarti kan yang 28 dikurangi 7 berarti 21 tuh. Maka 21 itu akan di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun keempat. Jadi per tahun itu akan ada 1 ekor sapi dari 28 orang. Karena ini sifatnya tabungan kan otomatis mengambil hak duluan di depan. Mohon pendapatnya Ustaz. Kalau yang arisan itu orang-orang yang kepingin kurban itu, tapi kemampuannya belum mampu dan dia bisa dengan pertolongan seperti itu ada yang membolehkan. Jadi, tapi kalau sudah mampu kemudian dengan arisan itu kebangetan. Jadi ada yang berpendapat arisan seperti itu juga nggak boleh, karena korban itu bagi yang mampu ada. Kalau Pak Burhan ambil tengahnya, silakan. Selama itu nanti kita bisa menyelesaikan arisan dengan baik, itu semuanya bisa berarti itu ta'awun, saling tolong menolong. Tapi kalau misalnya kita nggak mampu ikut seperti itu memaksakan diri. Seperti bagaimana korban dari uang pinjaman seperti apa? Kalau pinjaman orang ada yang akan untuk memberi pembalian, ada yang tidak, itu berbeda. Misal saya panen bulan Agustus, padi saya itu panen 2 hektar di bulan Agustus. Di musim kurban ini saya belum bisa panen, belum bisa beli karena nggak ada duit. Nah, maka itu boleh pinjam. Pak, saya talangi dulu besok panennya bulan Agustus. Aja ada tanda tangan ijab kabul gitu boleh. Tapi kalau bablas nggak ada yang untuk membayar, kita kesulitan tiap bulan akan mengembalikan, itu malah dosa, betul, nggak boleh. Itu ya. Jadi ta'awun, monggo. Demikian, sudah manfaatnya. Semoga kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari fitnah. Karena fitnah hitam dan putih sudah sulit sekali kita membedakan mana sandiwara, mana yang
kita membedakan. Hanya kita memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Akhirul kalam wa billahi hidayah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.